Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jami' awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din. Dusun Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Asani wa Masjid Ahmad bin Salman al-Malik al-Asani wa san ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain amin. Kaifa yanjul mamduh. Kajian kitab Al-Arba'in bi Usuluddin kita kemarin sampai di bab tentang bahaya lisan atau bencananya lisan, sampai kepada pasal tentang orang yang memuji dan orang yang dipuji. Itu semuanya akan bisa mendapat bencana. Jadi muji pun tak boleh sembarangan, orang dipuji pun tidak boleh hatinya ini terus merasa bangga dan lain sebagainya, ujub. Jadi harus hati-hati. Kemarin tentang orang yang memuji itu sudah kita bahas. Sekarang tentang kaifa yanjul mamduh, bagaimana orang yang dipuji itu bisa selamat. Karena orang dipuji ini bisa tak selamat. Sudah kita bahas kemarin. Kau ini memang paling hebat lah, paling mantap, paling rajin kau memang. Akhirnya dia ujub, merasa dirinya wah habis. Nah, jadi orang dipuji ini bukan mesti bagus. Kalau tak bisa menjaga hati, itu akan menjadi bencana yang luar biasa bagi dia. Maka di sini Imam Al-Ghazali rahimahullah taala ingin mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana orang yang dipuji ini supaya dia bisa selamat, ya, supaya dia bisa. Kalau kita bicara zaman sekarang ini dipuji bangga tuh biasa, tambah bagaimana itu melambung tuh biasa, dianggap bukan satu kesalahan atau bukan suatu aib, bahkan itu suatu hal yang biasa, lumrah lah orang dipuji itu gini-gini. Enggak, itu adalah penyakit hati. Dan ini macam mana caranya orang bisa selamat dari penyakit hati ketika dipuji orang? Hakun alal mamduhi ayyata'amala fi khataril khatimah wa daqa'iq riya wa afatil a'mal wa yatadhakkaru ma ya'rifu min nafsihi min al-qaba'ih al-batinah la siyama fi afkarihi wa hadisi nafsihi ma law araful madih lakafa anil madhi. Jadi orang yang dipuji itu hendaklah dia itu berpikir tentang bahayanya akhir. Maksudnya apa? Dia harus jangan berpikir sesaat. Ini kalau aku dipuji aja terus melambung gini nanti akhirnya aku yang rugi sendiri nih. Ya. Jadi ujub dan sebagainya, pahala ibadahku hilang. Nah, meremehkan orang pula jadi sombong. Jadi tambah jauh dari Allah. Ini harus dipikirkan efek yang terakhirnya ini.
Jadi harus dipikir, jangan enak aja kalau dipuji mesti suka, jangan. Ini harus dipikirkan. Resikonya apa? Kemudian wadaka ikriya, dan dia juga harus berpikir bahwa riya itu pun ada riya yang apa kita bilang ini sangat lembut. Sekarang contoh, ada orang rajin dia sholat duha. Ketika ada orang bilang, kau ini memang luar biasa, tak pernah kau tinggal sholat duha. Dah, ini si satu hati kalau dah ngembang dia, dan merasa ujub ini. Bisa lebih dari itu dia akan merasa riya. Biasanya dia kalau sholat duha dia biasa, tetapi ketika pasca dia dipuji orang, ketika dia masuk ke masjid nak sholat duha nih, kecampuran sedikit, ada riak-riaknya di situ. Ini kan jadi tak selamat ketika setelah dia dipuji. Jadi sholatnya nih, Allah nih, mas ada kecampuran. Kemarin habis dipuji nih, jadi kalau tak nampak sholat duha macam tak terbukti gitu kan. Hati ini bisa terkena riak juga ketika dipuji orang. Ini harus dipikirkan, jangan sampai setelah habis dipuji orang itu kok jadi amalnya kok jadi riya, ya habis. Ini harus dijaga. Akhirnya juga harus dijaga apa kalau dia dipuji ini, efeknya terakhir harus dipikirkan. Kemudian juga dia harus juga bagaimana mengantisipasi bagaimana dia habis ini jangan terus riya. Kemudian wa'afatil amal. Nah, kemudian menjadi bencananya amal. Istilahnya itu tadi, kalau orang ibadah itu kalau sudah ujub itu memang ya habis semuanya, amalnya rusak, dah capek-capek sholat, capek-capek puasa, sahur ngantuk-ngantuk. Habis dipuji orang, kok Senin Kamis tak pernah putus, memang masya Allah, hebat, memang luar biasa kau nih, dipuji dia gitu. Habis itu kalau pas time hari Senin, macam pas kayaknya nih, macam tak bisa nak puasa nih. Jadi tapi tak enak pula aku ni tak puasa nih. Orang dah tahu aku ni tukang puasa Senin Kamis. Kan? Di situ kecampuran riya, setan tu pandai dia. Ini dia tetap puasa, memaksakan diri puasa Senin supaya orang tak kau biasa puasa, kata puasa. Aduh. Kan? Ini kan sudah riyanya sudah kena. Seperti itu. Lembut. Masya Allah, setan itu luar biasa menggodanya manusia. Sampai tak terasa. Jadi sampai ketahuan dia. Jangan sampai ketahuan pas hari Senin tak puasa, karena dia sudah viral. Kalau Senin Kamis mesti dia istiqomah. Jadi nyatunya apa bu? Ada riaknya setelah habis dia dipuji orang. Itu habis dipuji, coba orang tak ada puji, selamat dia. Dia mau rajin kayak apa, dia tak akan, hati dia tak akan. Tapi begitu tadilah, setelah habis dipuji orang, hanya nak tak puasa Kamis, jadi nanti orang tahu tak enak pula. Ini jadi itu bahayanya di situ dipuji orang. Wa yatadzakkaru ma yaribu min nafsi min al-qabai al-batinah. Terus macam mana supaya dia itu tidak hatinya ini bisa selamat ketika dipuji orang? Dia juga harus mengetahui bahwa di dalam dirinya itu ada kejelekan-kejelekan. Orang mungkin memuji dia, kau ni puasa Senin Kamis tak pernah putus, aku tak bisa memang kau ni. Iya, tapi macam mana supaya kita tidak ada bangga di situ? Macam mana caranya? Iya, aku puasa Senin Kamis, okeylah. Aku ni bisa istiqamah, tapi di sisi lain aku tak macam dia. Dia solatnya sunatnya banyak. Dia yang muji saya ni, dia infaknya lebih banyak dari saya. Aku ni apalah, turun. Jadi perasaan bangga itu tidak ada jadinya. Iya, saya nampaknya aja aku puasa Senin Kamis hebat, tapi tengoklah kalau masalah infak kalah jauh aku dengan dia orang. Masalah lain, masalah seorang, masalah nolong orang tadi, aku di rumah aja orang tuh bantu sana. Dia suka nolong orang, aku tak ada nolong orang. Dengan demikian dia menekan hatinya, itu menekan dirinya supaya tidak melambung. Oh, ternyata aku kejelekanku ini masih banyak, tak bisa aku nak berbangga hanya dengan sekedar istiqomah puasa Senin Kamis saja. Tidak ada apa-apanya. Iya, aku Senin Kamis rajin, tapi aku bodoh, baca Quran tak bisa macam orang tu. Orang tu baca Quran bagus, artinya semuanya aku kacau balau. Nak bangga dari mana? Mau bangga dari mana? Inilah maksudnya obat supaya orang ketika dipuji orang lain itu dia tidak jadi sombong,
dia tidak jadi ujub. Aku ini ternyata bukan siapa-siapa. Pas yang kau puji ini aja nampak dia baik. Tapi hakikatnya aku masih banyak sekali kekurangan. Aku yang tahu. Kau orang tak tahu. Kau tahu tak ini dia aja. Ini. La siyama fi afkarihi wa hadisi nafsihi ma law arafal mati lakafa 'anil mati. Jadi dalam hati ini dia muji aku karena dia tak tahu hakikatnya aku aja. Ya. Hakikatnya aku aja dia sehingga dia puji aku. Di baju ke gini-gini. Kau kalau tahu hakikatnya jeleknya aku seperti kau tak akan muji. Dia orang ni dia tak akan muji aku kalau tahu aku ni begini, aku kekurangannya ini, aku kekurangannya ya Allah. Dia mesti orang tak akan muji aku karena dia tak tahu kekuranganku lah, maka dia muji aku. Di situ maka kita tidak jadi melambung. Hati itu bisa selamat. Pikirkan kekurangan kita, jangan ketika orang muji kita yang diberikan kelebihan kita. Akhirnya tambah melambung, hancur semuanya, tak selamat. Nah inilah caranya agar orang itu tidak binasa, ya, tidak rugi ketika dipuji orang lain. Selalu saja Abu Bakar dipuji sama Rasulullah luar biasa. Kemarin kita sampaikan. Jadi imannya seluruh penduduk makhluk di bumi ini kalau ditimbang dengan imannya Abu Bakar, masih berat imannya Abu Bakar lagi. Saya tidak bukan dipuji itu. Apa tak melambung. Tapi saya tidak Abu Bakar, dia bisa sudah menjaga mengatur hatinya itu sudah selamat hatinya. Begitu juga dengan Sayyidina Umar juga dipuji sama Rasulullah. Jadi hati-hatilah ketika dipuji orang. Jangan sampai pujian orang kepada kita itu justru menjadi bencana bagi kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa yanbaghi an yudhhira karahatal madhi wa yakrahu bil qalbi wa al-isyaratu bi qawlihi usuturaba fi wujuhil maddahi. Jadi hendaklah orang yang dipuji ini dia memperlihatkan, maksudnya tidak sukaan atas pujian tuh. Wa yakrahuhu bil qalbi, di dalam hati dia tak suka. Apalah kau ni muji-muji aku, tapi di dalam hati ni apalah gini tak aku dipuji, apalah kau muji-muji aku ni. Aku ni siapa? Kau kan tak tahu. Kekuranganku banyak kau tahu. Ngapalah kau muji gini aja kau puji? Maksudnya enggak suka dipuji tu. Itu hati yang bagus tuh, hati yang tidak suka dipuji orang, ibu-ibu. Tapi kalau hati kok suka dipuji orang, kebalikannya itu hati yang jelek. Kok suka dipuji orang. Jadi ketika dipuji dia di dalam hati ini dia tak suka. Ngapain muji-muji aku gitu? Aku bukan siapa-siapa kok kau puji-puji. Jadi nampak kayak gitu. Hati itu bisa selamat. Di dalam hatinya mengingkari itu. Makanya kata Rasulullah SAW kan pernah bersabda, "Uksuturaba fi wujil maddahin." Kau lemparlah debu ke mukanya orang-orang yang tukang muji-muji itu. Maksudnya, apalah kau nih puji-puji aku? Macam tahun aku nih siapa? Maksudnya begitu, bukan malah melambung. Maksudnya itu kata Rasulullah, kau lemparlah orang yang memuji itu pakai debu mukanya. Maksudnya jangan, enggak usah muji-muji kayak gitu ke aku. Aku enggak tambah selamat. Kau ni tak tahu aku. Karena banyak sekali orang justru rusak karena dipuji orang. Rusak karena dipuji orang. Dan hal yang seperti ini kadang ya untuk orang awam zaman sekarang. Ini kadang hal yang seperti ini tidak terbahas. Yang membahas ini ada ilmunya para aulia, ilmunya para salafus saleh. Mereka ini dibahas oleh mereka. Karena hal-hal yang seperti ini itu bisa menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mabuk dan sebagainya, itu awam. Itu orang awam. Jadi ada hal-hal yang lain yang juga harus dihindari supaya kita misalnya bisa menjaga amal kita, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan suka dipuji. Kalau dipuji orang, jaga hati. Jangan sampai hati ini melambung dan sebagainya sehingga kita akan merugi, amal kita juga akan hangus ya karena ujub atau jeleknya hati kita tadi, kita tidak bisa dipuji. Wa qala ba'dhum lamma usni alaih, Allahumma inna abdaka hadza taqarraba ilayya bimaktik wa ana ushiduka ala maktihi. Ada seorang ini ketika dia dipuji, dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna abdaka hadza taqarraba ilaika bimaktik. Ya Allah, sesungguhnya hambamu ini ya mendekatkan
diri, sesungguhnya hambamu ini mendekatkan diri kepadaku bimaktika, dengan murkamu, wa ana usyidika ala maktihi. Gini, ya Allah, orang ini dia istilahnya dia nak dekat dengan aku, tapi dengan cara sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nak dekat dengan aku, tapi dia muji aku, muji aku. Sementara memuji orang itu kalau tidak pada tempatnya, itu menyebabkan Allah itu marah, Allah itu murka. Nah, dia malah mendekatkan aku malah dengan cara ini. Wa ana usyidika ala maktihi. Dan aku bersaksi kepadamu atas murkanya. Nah, itu. Jadi bukan hal yang bagus ketika orang ini kan misalnya orang menjilat itu tak bagus. Menjilat itu adalah ingin mendekat kepada orang lain, tapi menyebabkan Allah murka, gitu. Menyebabkan Allah murka. Ya apa tak murka? Orang ketika ujub Allah tak murka. Murkalah. Kau nak dekat dengan aku, tapi justru kau menjauhkan aku dari Allah Subhanahu wa taala ketika aku tidak bisa menjaga hatiku. Nah, itu. Engkau nak dekat dengan aku, tapi aku tambah jauh dari Allah. Gitu. Jangan sampai kita terkena seperti itu. Kita cuma duduk diam, orang lain itu yang melakukan hal tersebut ke kita, cuma kita karena tidak bisa menjaga hati terkena imbasnya. Faqala Aliun radhiyallahu anhu lamma usniya alaihi Allahumma ighfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhirni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika dia dipuji orang, Sayyidina Ali ketika dipuji orang, apa kata Sayyidina Ali? Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunilah aku ya Allah, mala ya'lamun, atas apa yang mereka tidak tahu. Maksudnya begini, orang ini nganggap, maksudnya jangan Sayyidina Ali ke kita lah, orang ini nganggap bahwa kita ini macam udah bagus, setahu orang. Ya Allah, ketika kita dipuji orang, ya Allah, ampunilah apa yang mereka tidak tahu atas diriku. Maksudnya tentu kekuranganku ini banyak. Aku banyak kekurangan ya Allah. Yang mereka tuh cuma tahu yang bagus-bagusnya aja. Nih yang tak bagus-bagus nih ya Allah, ampuni aku ya Allah. Yang tidak bagus-bagus nih. Jadi ini sebetulnya sama seperti tadi. Ketika dipuji orang, dia mengkoreksi diri sendiri nih. Aku masih banyak yang jelek-jelek tapi orang itu tahu. Ampuni ya Allah ini nih. Yang jelek-jelek pada aku yang mereka tidak tahu ya Allah. Kata Sayyidina Ali karena wajah. Wala ta'khirni bima yaqulun. Dan jangan kau hukum aku ya Allah disebabkan apa yang mereka katakan. Aku tak salah ya Allah. Mereka puji aku setinggi langit, padahal aku tidak sampai di situ. Jangan karena kata-kata mereka kau pula mensiksa aku ya Allah. Itu mereka yang memuji aku, padahal aku tuh tak sampai segitunya. Tapi kok mereka mujinya kok betapa tingginya. Ya Allah, jangan siksa aku disebabkan perkataan mereka itu. Nah, tengoklah, ini kan menunjukkan Sayyidina Ali loh. Sayyidina Ali loh, ketika dipuji dia merasa di bawahnya, di bawah apa orang itu puji. Kemudian waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan ya Allah, jadikanlah aku lebih bagus daripada apa yang mereka sangka. Nah, maksudnya gimana? Mereka nyangka nih, umpamanya mereka nyangka kita nih 80. Orang ini bagus kalau kita bikin secara penilaian lah. Ini orangnya bagus, baik, gini, rajin. Kalau kita ini anggaplah ini 80. Orang menilai kita ini 80. Kata Sayyidina Ali, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Itu persangkaan mereka, kita ini nilainya 80. Persangkaan mereka, kita ini nilainya 80. Kata Sayyidina Ali, ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Kalau mereka nyangkanya 80, jadikan aku 100 ya Allah. Gitu maksudnya. Nah, ini kan sangat bagus sekali doanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, Allahumma ighfirli ma la ya'lamun, ampuni aku ya Allah. Apa yang mereka tidak tahu, mereka tahu yang baik-baik, seni yang tak baik ya Allah, ampuni aku ya Allah. Wala tu'akhidni bima yaqulun, jangan kau siksa aku disebabkan perkataan mereka kok muji-muji aku yang tidak pada tempatnya. Yang mereka yang memuji aku tidak pada tempatnya, jangan kau siksa aku pula ya Allah. Kemudian jadikanlah aku lebih bagus daripada apa yang mereka sangka. Nah, ini bagus sekali. Ini doa ini menunjukkan bagaimana
Kalau kita aplikasikan, bagaimana orang ini bisa selamat daripada bencana dipuji orang lain. Doanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita masuk selesai pembahasan masalah apa nih? Dipuji. Ya. Kita kan sedang membahas masalah lisan nih. Masalah dipuji sudah selesai. Memuji, sekarang kita masuk lagi di al-aslu ats-tsalis bil ghadab. Jadi pokok yang ketiga ini yang masih berurusan dengan urusannya lisan, yaitu bil ghadab, menerangkan yaitu tentang marah. Marah ini pun afat lisan. Ini bahayanya lisan, bencana ini kalau marah-marah begini. Ilm anna ghadaba, tengoklah macam mana Imam Ghazali nak ngajarin kita tentang menjaga lisan aja dari kemarin tuh. Macam mana lisan ini tak berdusta, macam mana tak menghibah orang, macam mana tak memuji tidak pada tempatnya. Muji boleh, Rasulullah pernah memuji tapi pada tempatnya. Terus sekarang lagi apa tentang masalah marah. Nah, marah ini baru ngurusin lisan aja udah banyak yang harus kita betulkan. Ilm anna ghadaba su'latu narin uktubisat min narillahi al-muqadah allati tatlu 'ala al-afidah wa man gharaba alaihi faqad naza'a ila irki syaitan fa inna makhluqun minan nar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya marah itu adalah su'la itu kalau nyala, yaitu nyala. Su'la ini sebenarnya lilin itu ada apinya tuh, nyala su'la. Nyalanya neraka, yang nyalanya api yang diambil dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang sedang menyala. Marah itu aslinya dari panasnya nyalanya api neraka. Allati tatali al-afidah, yang dia sampai ke dalam hati. Sampai ke dalam hati. Itu ternyata panasnya neraka itu efeknya sampai ke dalam hati sehingga timbul itu yang namanya marah. Wa man ghalaba alaihi faqad nuzi'a ila irki syaitan fa innahu makhluqun minan nar. Barang siapa yang dia sudah terkuasai oleh marah itu, maka dia sudah dibawa, maksudnya dijadikan sama seperti setan, yang mana setan itu diciptakan dari api. Setan dari api, manusia ini tidak dari api, tetapi ketika sifat marah itu kok dominan menguasai, maka dia jadi sama seperti setan yang diciptakan dari api. Sama-sama panasnya itu sama, panasnya sama. Faqasur sidatul ghadabi minal muhimmat fid din. Jadi memecahkan kemarahan yang sangat, maksudnya memadamkan kemarahan yang sangat itu adalah termasuk hal yang sangat dipentingkan oleh agama di dalam beragama. Jadi menahan marah itu hal yang sangat dipentingkan di dalam urusan agama nih, sangat dipentingkan. Tapi ini larinya nanti ke hati. Ada orang sholat rajin tapi temperamen, marah tak habis-habis. Anda tahu tidak? Menahan marah itu adalah satu hal yang sangat penting di dalam kita beragama nih. Macam mana? Kok tukang marah luar biasa kayak gitu? Itu mesti orang jauh dari Allah. Orang dekat dengan Allah dia tidak akan marah kecuali haknya Allah diterjang. Tapi dia tentu sabar. Orang temperamen tidak, itu menjadi standar, bisa menjadikan standar. Tengok para anbiya, para aulia, orangnya sabar-sabar. Tak ada yang orangnya ini anarkis, orangnya ini kasar, itu tidak ada. Para anbiya, orang-orang soleh, para aulia mesti orangnya ini tidak orang yang pemarah atau temperamen. Qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisurah
Innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang namanya kuat itu bukannya kuat bisa menumbangkan lawan ketika gulat. Yang namanya gulat itu kelai banting kalah lawan. Itu bukan itu kuat, kata Rasulullah. Kuat itu apa? Kuat itu innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang namanya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia sedang marah. Sedang marah, ditahan dia. Marah tapi ditahan. Kalau orang tak bisa tak tahan, gas langsung sikat dia, tajam dia, hamun dia. Nah, ini namanya orang tidak bukan orang kuat. Orang kuat itu orang yang bisa menahan marah. Tapi sekarang standarnya kita orang kuat itu sama orang kuat nih kalau pas ada masalah ya terus dikelahi menang, itu baru orang kuat. Pan kata sebetulnya yang kuat itu yang mana? Yang ketika dia ada masalah yang mestinya dia ini nak kelahi tapi dia bisa tahan. Ini baru orang yang kuat. Nahan hatinya itu tidak sampai kebablasan ngikuti apa? Setan itu tadi. Rasa marah itu dari setan. Cuma sekarang dibalik. Kalau orang yang kayak gitu dibilang pengecut, ya kan? Ini sudah terjadi apa nih? Persisan gini. Yang satu nih dimarah dia tapi ditahan ya, jangan sampai untuk apalah gini kelahi bertumbuh tak ada guna. Astagfirullahaladzim, tahan. Akhirnya yang sana macam hebat sangat, dah apa mau berani kau. Padahal sini nih kalau kelahi bisa menang, tapi dia menggunakan ilmu ini. Orang yang kuat tuh bukan menang yang hebat dia kalau bertumbuh dia menang, tapi yang dia bisa menahan amarahnya. Ini berarti sebetulnya dia yang kuat, tetapi di mata orang awam pengecut. Nah itu kan pengecut, tak berani kok, pengecut. Nah ini masalah. Itulah kadang-kadang memang namanya orang awam ini kadang-kadang ya tidak semuanya ya ilmu-ilmu seperti ini kan khusus, maksudnya ini tidak semua orang belajar ya. Kadang-kadang hal yang sebetulnya itu tidak bagus tapi ditinjau dari orang awam nih macam ya biasalah, apalah kau ini ditantang tak berani katanya, tak berani kan, memang tak jantan katanya. Wah, tak jantan kan. Tapi kalau orang hebat, apalah, bukannya apa, urusan dia sama Allah. Aku bukan takut sama dia. Tapi orang yang hebat itu yang bisa menahan amarahnya. Itu dia baru betul. Nah, jadi pakai standarnya ikut standar Rasulullah, ya, standar syariat bukan standarnya orang awam. Wa qala alaihi salam al-ghadabu yufsidul iman, kamu yufsidus as-sabru al-asal. Marah itu kata Rasulullah itu bisa merusak iman. Seperti brotowali atau apa, ada tumbuhan siber namanya, pertumbuhannya pahit, itu dia bisa merusak madu. Apa yang pahit itu? Brotowali atau yang adalah tanaman pahit itu ketika ditaruh di madu, habislah madu yang manis kayak gitu itu akan menjadi rusak. Iman rusak karena marah. Tak percaya? Iya. Cobalah kalau orang marah tuh, dah lupa dia semuanya, habis imannya, habis sombongnya, takaburnya dan lain sebagainya, habis. Ghadab itu pertimbangannya sudah hilang dan sebagainya, nggak percaya. Jadi takdir Allah, qadar-qadarnya ada, sudah percaya semuanya. Ghadab yang mestinya dia ini bisa berlaku adil, ikut kata Nabi, ikut kata Al-Quran, dia tak taat lagi sudah. Mengikuti ghadab, mengikuti murkanya ini. Aturan Allah dilanggar, aturan Nabi dilanggar. Macam mana tidak merusak iman namanya itu? Tidak merusak iman. Habis seperti macam brotowali yang merusak madu. Wa qala alaihi salatu wassalam ma ghadaba ahadun qattu illa ushfiya
ala jahannam. Wa qala Jibril ya Rasulullah ayu syai'in asyad qala ghadabullah. Fama yumkiduni min ghadabillah qala alla taghdab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usfiya ini. Syafa berarti sembuh. Wallahu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun ya Rasulullah ayyu syai'in asyad qala hadabullah. Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesuatu apakah yang paling mengerikan, paling berbahaya? Qala ghadabullah, murkanya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fama yunkiduni min ghadabillah. Orang laki-laki tadi tanya lagi kepada sahabat, kepada Rasulullah. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, terus yang bisa menyelamatkan kita dari murkanya Allah itu apa? Cobalah kita sekarang, coba kira-kira apa yang bisa menyelamatkan kita dari murkanya Allah itu apa? Murka Allah ini sangat berbahaya, bukan sangat berbahaya lagi, luar biasa. Terus apa yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah? Ini sahabat ditanya. Apa kata Rasulullah? Allah taghdab. Allah taghdab. Engkau jangan marah. Engkau jangan murka. Tahan. Nak marah tahan. Nak marah tahan. Kalau kau marah, Allah marah. Itu caranya supaya Allah tidak murka, maka kita jangan murka atau jangan marah dengan orang. Ditahan walaupun kita benar. Bukan berarti kalau benar terus boleh marah, enggak juga. Pakai bala ta'dhumu afatul ghadab wa huwa yahmilu bil ghairi ala darbi was-sadmi wa idalatil lisan wa fil badin ala al-hiqdi wal hasad wa idhari su'i wasyamatati wal azmi ala ifsya'is sir wa hadaki satar wal farah bi musibatil maghdubi alaihi wal gham bi masarratihi wa kullu wahidatin min hadhil khaba'ith muhlik. Bagaimana mungkin bahayanya marah ini ya tidak besar? Bagaimana tak besar bahayanya marah ini? Karena marah itu secara zahir dia akan menyebabkan orang memukul. Ketika marah apa tadi? Pukul, gas. Jelek tidak mukul. Kemudian yang kedua, marah itu bisa membawa orang syatam, menjelekkan orang lain, menghina, mencela. Udah mukul, gas. Ini dah salah. Dicela dia, kau ni kurang ajar, macam-macam. Kena dua. Kemudian lagi, wa italatil lisan. Ngomong tak habis-habis, udah mukul, menghina panjang lebar, panjang, tak berhenti-berhenti mulut dia nih, terus saja ngomong habis. Orang kalau udah banyak cakapnya banyak salahnya, banyak dosanya masuk neraka. Mesti dia ngomongnya panjang, berkelahi mulut terus. Wafil batin, sedangkan di dalam hatinya, di dalam batinnya al-hikti, dia akan bisa menyebabkan orang menjadi dendam. Namun tidak, orang marah, pukul, das, menyebabkan dendam. Kapan kau ada waktu kau? Awas kau, jaga dendam. Ini gara-gara marah aja nih. Kemudian wal-hikti, wal-hasad, iri, hasud. Hasud dia ketika orang tuh pukul dia dan sebagainya. Dia jadi hasad, iri dia. Orang tuh punya gini, jadi iri. Awas kau, mudah-mudahan hancur semua kau punya itu. Ini kau punya ini, binasa kau. Jadi ada irinya di situ. Wa idharil su'i wa samatati wal azmi ala usaisyir. Kemudian dia menampak bisa dengan marah itu dia menampakkan jeleknya
ya. Kemudian dia juga tadi mencela, kemudian dia ingin agar orang yang mukul itu tadi atau orang yang dipukul sekali itu nampak jeleknya sama orang ramai, nampak. Ketika marah pukul dia, biar tahu dia orang-orang semua ini orang kurang ajar, orang ini suka dia agar orang tadi nampak jelek. Bahat kisatr dan merusak penutup tabir orang yang jadi yang jelek-jeleknya orang semua yang terbuka. Wal farah bi musibatil maghdubi alaihi wa bi masyaratih. Kemudian senang orang lain kena musibah. Orang yang dimarahkan musibah dia suka. Ini marah suka. Terus dia kalau orang itu dapatkan nikmatan dia jadi susah, jelek semuanya hatinya jadi. Wa kullu wahidin min hadhil qaba'is muhlik, dan setiap satu daripada segala sifat-sifat itu tadi itu sifat yang jelek yang bisa membinasakan. Nauzubillah subhanahu. Sebabnya satu, marah. Silakan. Marah boleh, tetapi bukan dari hawa nafsu, tapi marahnya dari iman, marah dari didik. Anak kita kalau tak kita marah, tapi bukan dari nafsu, kita nak didik dia, boleh. Harus gitu. Tak solat, tak boleh marah nih kata Ustaz. Alamak, macam mana? Marah pukul kata Rasulullah. Tapi mukulnya bukan nafsu kita, macam nak bunuh anak pula. Mukulnya kita mendidik iman. Boleh marah karena mendidik karena iman. Jadi intinya apa yang dimaksud di sini ini semuanya marah karena nafsu, bukan karena iman, bukan karena mendidik, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi karena nafsu. Wallahu Subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.